Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ustadz senantiasa doakan agar kalian dan keluarga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ustadz Iqbal Hanifudah di pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 4 SD Italuswa. Di semester kedua ini kita masih belajar secara daring atau online. Tapi semoga hal tersebut tidak mengurangi semangat belajar kita untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan melanjutkan materi pembelajaran TIK kelas 4 dengan tema mengenal perangkat komputer. Materi ini terdapat di buku TIK kalian di halaman 65 sampai dengan halaman 70. Baik teman-teman semua, teknologi komputer ini sudah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan kita. Bahkan komputer sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mendapati komputer di lingkungan sekolah, lingkungan kerja, ataupun di lingkungan rumah kita. Semuanya sangat familiar dengan teknologi komputer. Dan bahkan di beberapa alat elektronik rumah tangga yang ada di rumah kita pun seperti mesin cuci, kemudian komputer, perangkat lunak, dan lain sebagainya, semua sudah menggunakan teknologi komputer. Akan tetapi pertanyaannya, di komputer apakah kita sudah mengetahui nama benda-benda yang ada pada perangkat komputer ini? Ya, di sini ada sebuah gambar komputer ya, lengkap dengan perangkat-perangkatnya. Apakah kalian sudah tahu nama-nama bagian dari perangkat komputer ini? Nah, komputer ini disebut dengan komputer meja atau desktop komputer. Ada beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah di bagian layar. Nah, ini disebut layar ya, monitor. Ini berfungsi untuk menampilkan gambar yang dihasilkan oleh komputer. Kemudian selanjutnya adalah bagian mouse. Nah, ini berfungsi untuk menggerakkan kursor yang ada pada komputer kita. Selanjutnya ada CPU atau Central Processing Unit. Nah, di sini ini adalah berisi, ini sering orang menyebutnya adalah otaknya komputer. Jadi di sini ada apa yang disebut dengan memori, ada yang disebut dengan RAM, ada juga yang disebut dengan CPU pusatnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang disebut dengan keyboard atau papan ketik. Nah, ini berfungsi untuk mengetikkan huruf-huruf atau teks pada komputer sesuai dengan kalimat atau kata yang kita inginkan. Nah, selain komputer meja tadi, ternyata banyak juga jenis-jenis komputer lainnya. Nah, yang ini tadi komputer meja atau desktop. Kemudian yang berikutnya ada juga yang disebut dengan komputer jinjing ataupun laptop. Dan yang ketiga, apa yang disebut dengan telepon pintar dan juga smartphone. Dan di beberapa alat elektronik lainnya juga banyak juga yang menggunakan teknologi komputer juga dalam pemrogramannya atau pengoperasiannya. Bagian-bagian komputer. Nah, pada komputer secara garis besar terdapat dua bagian utama, ya, yaitu apa yang disebut dengan perangkat keras atau hardware dan apa yang disebut dengan perangkat lunak atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan software. Nah, mungkin kita sering mendengar tapi mungkin kurang paham apa yang dimaksud dengan kedua hal tersebut. Kita akan membahas tentang perangkat keras atau hardware. Hardware adalah perangkat fisik atau mesin yang dapat dilihat oleh mata. Perangkat keras atau hardware adalah bagian fisik dari komputer. Jadi, gampangnya hardware ini adalah komponen-komponen yang ada bentuk fisiknya dan dapat dilihat oleh mata seperti mouse, seperti CPU, seperti monitor, seperti keyboard. Nah, ini termasuk kategori dari hardware. Kemudian selanjutnya, nah,
hampir semua komputer, baik itu komputer meja atau desktop, ataupun komputer jinjing atau yang biasa kita sebut laptop, dan juga telepon pintar atau smartphone, itu memiliki apa yang disebut dengan perangkat keras atau hardware utama. Nah, ini hampir dimiliki semua komputer ya. Apa saja hardware utama komputer tersebut? Yang pertama adalah apa yang disebut dengan CPU. CPU adalah otak dari komputer ya, dan ini ketiga hal ini biasanya terletak di satu box CPU-nya. Ini semua terletak di sini ya. Nah, CPU adalah otak dari komputer. CPU berpikir untuk melaksanakan perintah yang masuk. Nah, ini ada seri-serinya ya. Nah, ini ada Intel Core i7. Nah, ini udah cukup bagus ya untuk CPU-nya sendiri atau prosesornya. Kemudian yang selanjutnya adalah memori komputer atau RAM. Apa itu memori komputer atau RAM? Memori komputer atau RAM ini berfungsi untuk penyimpanan data sementara pada komputer. Dan ini juga ternyata terdapat di komputer meja, serta laptop dan juga HP. Makanya kita sering mendengar jika kita mau beli HP, ini HP RAM-nya berapa. Nah, semakin tinggi RAM, maka semakin bagus kualitas memorinya dan semakin cepat juga ya untuk digunakan pengoperasiannya untuk HP tersebut atau komputer tersebut. Jadi tidak lemot. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hard disk ya, atau biasa disebut dengan HDD. Nah, ini berfungsi untuk penyimpanan data dan program secara permanen. Hard disk ini berfungsi untuk menyimpan data-data foto kita, video-video kita, ataupun file-file musik kita, ataupun data-data file-file artikel-artikel lainnya yang ada di dalam komputer kita, semuanya tersimpan di hard disk. Nah, hard disk pun ini terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada yang disebut dengan hard disk internal. Hard disk internal itu hard disk yang sudah tertanam di dalam komputer kita atau laptop kita. Sedangkan hard disk eksternal itu adalah hard disk portable yang kita bisa pasang atau yang sifatnya terpisah dan bisa kita pasang di laptop atau komputer kita untuk menambah kuota penyimpanan memori dalam laptop kita. Nah, kemudian untuk hard disk yang zaman sekarang itu yang terkenal adalah SSD yang tidak lagi menggunakan piringan seperti ini, akan tetapi menggunakan chip-chip yang berfungsi untuk menyimpan ya. Dan untuk zaman sekarang itu orang lebih merekomendasikan apa yang disebut dengan SSD ya, bukan hard disk atau HDD. Selanjutnya dalam dunia komputer kita juga nanti akan mengenal apa yang disebut dengan perangkat input dan juga perangkat output. Apa itu perangkat input? Perangkat input itu adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Ya, jadi perangkat ini berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Contoh misalkan mouse. Nah, mouse ini berfungsi untuk memasukkan data atau merubah-rubah pergerakan kursor yang ada dalam komputer. Keyboard ini berfungsi untuk memasukkan data atau perintah menulis ke laptop kita. Mic, scanner, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan perangkat output. Nah, perangkat output ini berfungsi untuk melihat, mendengar, atau mencetak hasil kerja komputer. Bedanya perangkat input dan perangkat output. Kalau perangkat input itu perangkat ini memasukkan data atau perintah ke komputer. Kalau perangkat output ini berfungsi untuk mengeluarkan atau menghasilkan hasil dari kinerja komputer kita. Misalkan contoh monitor, maka dia adalah hasil tampilan gambar yang dihasilkan oleh komputer. Speaker, dia adalah hasil output atau keluaran suara yang ada dalam komputer. Printer, dia menghasilkan suatu gambar atau tulisan yang dicetak dengan menggunakan mesin printer. Nah, ini adalah perbedaan antara perangkat input dan perangkat output. Nah, kemudian selanjutnya ada juga yang disebut dengan perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah perangkat yang menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya dan bisa terhubung juga dengan internet. Contoh perangkat jaringan adalah apa yang disebut dengan modem ini ya teman-teman ya. Jadi bisa dipahami perbedaan antara perangkat input dan perangkat output dan juga apa yang disebut dengan perangkat jaringan. Selanjutnya, tadi kita sudah mengenal tentang perangkat keras atau hardware. Ya. Nah, sekarang kita mengenal apa yang disebut dengan perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan program yang digunakan untuk mengatur perangkat keras
dan perangkat lunak lain. Ya, sekali lagi, kalau tadi kita mengenal hardware atau perangkat keras itu berbentuk benda atau ada bentuk wujudnya, bentuk fisiknya. Nah, kalau perangkat lunak itu lebih identik dengan software atau program, ya. Software atau program yang ada di dalam komputer kita. Nah, perangkat lunak pun terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan perangkat lunak sistem operasi, ada juga yang disebut dengan perangkat lunak aplikasi. Apa perbedaannya? Nah, kalau perangkat lunak sistem operasi adalah contohnya seperti ini. Ada Windows, ada Mac, ada iOS, ada Linux, ada Android. Nah, ini adalah perangkat lunak yang menjadi sistem operasi dari sebuah komputer atau smartphone kita. Nah, kalau laptop itu biasanya ada Windows, kemudian ada Apple ya, atau Mac nanti ya. Kemudian ada juga Linux. Nah, kalau untuk smartphone itu sistem operasinya biasa menggunakan Android ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak aplikasi ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa kita install di komputer atau smartphone kita. Ya, contohnya di sini adalah Mozilla Firefox, kemudian Adobe Photoshop, kemudian ada Paint, Internet Explorer, Microsoft Word. Dan ini adalah aplikasi-aplikasi atau program. Jadi bedanya perangkat lunak dan perangkat keras. Kalau perangkat keras atau hardware itu ada bentuknya ya, ada bentuk bendanya. Nah, kalau software atau perangkat lunak ini dia hanya berbentuk program saja yang ada di dalam komputer kita masing-masing. Nah, ini ya kesimpulan perbedaan hardware dan software. Hardware ini adalah disebut perangkat keras dan dia adalah merupakan bagian fisik komputer, kemudian dirancang dan dibuat oleh para insinyur. Contohnya adalah layar, keyboard, mouse, scanner, dan printer. Adapun software, dia adalah perangkat lunak dan fungsinya dia adalah membuat komputer dapat bekerja. Dan dia merupakan kumpulan dari kode-kode serta dibuat oleh programmer. Contohnya adalah aplikasi-aplikasi foto, aplikasi desain grafis, program pengolah angka, aplikasi games, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah yang disebut perbedaan antara hardware dan software. Insya Allah kalian bisa mudah memahami penjelasan ini. Kemudian selanjutnya teman-teman, selain hardware dan software, ternyata komputer juga memerlukan apa yang disebut dengan brainware. Brainware adalah manusia yang menggunakan komputer. Jadi, antara hardware, software, dan brainware ini ketiganya harus saling ada keterkaitan ya. Tidak mungkin komputer dia ada hardware-nya, dia ada software-nya, tapi tidak ada yang mengoperasikannya atau manusia yang menggunakannya, maka komputer tersebut juga tidak bisa berjalan. Atau dia ada brainware atau manusianya, tapi tidak ada komputer, tidak ada hardware-nya, tidak ada software-nya, juga tidak bisa. Maka antara hardware, software, dan brainware ini ketiga-tiganya harus saling berkaitan satu sama lainnya agar komputer tersebut dapat digunakan dengan baik. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa difahami dan semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.